Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Susi Lorini di mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan berdiskusi tentang tanggung jawab dan semangat wirausaha. Tanggung jawab semangat wirausaha ini nanti kaitannya adalah dengan tekad seseorang untuk memulai sebuah usaha, ya. Jadi bagaimana dia punya gagasan, ya, dia seorang wirausaha itu harus berpikir perubahan. Jadi dia punya ide-ide baru yang kreatif, kemudian punya semangat untuk mengembangkannya. Nah, semangat mengembangkannya ini ditandai dengan keberaniannya dalam mengambil resiko. Nah, nanti yang akan kita bahas lebih lanjut atau lebih dalam pada pertemuan ini adalah terkait dengan pengambilan resiko. Ya, baik kita mulai. Nah, semangat kewirausahaan atau semangat wirausaha. Yang dimaksud dengan tanggung jawab semangat wirausaha adalah berpikir bahwa menjadi seorang wirausaha harus gigih dalam berusaha, berpikir perubahan, kreatif ya, dan memiliki gagasan baru atau ide-ide baru, serta berani mengambil resiko. Ya, itu. Nah, tanpa keberanian mengambil resiko, seseorang tidak akan pernah berhasil menjadi seorang wirausaha. Jadi orang kalau ketemu sama resiko biasanya kan jadi down ya. Gagal, misalnya gagal itu dia jadi down. Dia nggak berani untuk mencoba lagi, takut dengan resiko-resiko. Saya mau usaha modal 100 juta. Nanti kalau gagal saya hilang 100 juta, terus nggak jadi. Nah, mental-mental seperti itu yang harus dibuang. Karena seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko kalau dia mau berhasil. Nah, supaya ketika kita berwirausaha itu resiko gagalnya lebih kecil, maka kita harus memahami kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan muncul pada setiap kegiatan usaha itu apa saja. Lalu bagaimanakah cara mengendalikannya? Supaya ketika kita memulai usaha atau ketika kita merintis usaha, kita sudah siap dengan resiko yang muncul serta bagaimana cara mensiasatinya supaya efeknya atau dampaknya itu tidak terlalu besar. Tuh. Baik, kita mulai saja ya. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa baca bismillah. Terus nanti presensi diisi. Ya, seringkali saya cek ternyata presensi belum diisi. Jangan lupa ya, karena saya akan menilai keaktifan Anda dari forum presensi. Ya. Baik, pengambilan resiko. Kita akan belajar dulu tentang konsep resiko, kemudian tips dan trik dalam mengelola resiko. Supaya apa? Supaya kita tetap bersemangat untuk memulai usaha baru. Nah, konsep resiko. Definisi resiko sendiri adalah ketidakpastian atau uncertainty. Ya, jadi resiko itu nggak pasti, bisa muncul, bisa tidak. Kalau dia muncul, kita nggak siap, semangat wirausaha kita bisa turun. Tapi kalau dia muncul, kita sudah siap, kita bisa tetap semangat untuk memulai atau melakukan usaha atau wirausaha. Nah, konsekuensi yang muncul dari resiko itu adalah memunculkan dampak yang merugikan. Jadi resiko itu biasanya similar atau terkait dengan dampak yang merugikan. Ya. Kalau dampak yang menyenangkan itu artinya keuntungan. Ya. Nah, resiko ini erat kaitannya dengan pengambilan keputusan bisnis. Maka seorang wirausaha punya tanggung jawab untuk mampu mengambil keputusan bisnis yang tepat. Supaya apa? Supaya resiko bisnis ini tidak muncul atau kalau muncul bisa ditangani dengan baik sehingga usahanya tetap lancar. Gitu. Nah, hubungan antara risiko, rizki, dan rezeki ini kaitannya erat. Jadi risk ini sama dengan resiko, ya.
Kalau kita bisa mengendalikan resiko, ya, itu artinya rezeki kita lancar. Kalau rezeki ini sudah tergantung dari Tuhan. Rizki, ya, rizki ini nggak ada kaitannya sama risiko, ya, karena rizki ini sudah diatur oleh yang memberi rizki, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau rezeki ini yang harus kita cari, ya. Nah, ini kaitannya dengan pengendalian risiko. Supaya rezekinya banyak, usahanya harus maksimal, ya. Kita harus pintar-pintar mensiasati. Kalau misalnya muncul risiko usaha, bagaimana menghadapinya supaya rezekinya tidak hilang, rezekinya lancar, gitu. Baik, lanjut ya. Nah, motivasi dalam mengambil resiko itu adalah ketika seseorang menginginkan pengembalian yang sepadan atau return. Return ini adalah hasil yang diharapkan oleh seorang wirausaha. Jadi paling tidak dia akan menutup modal dulu, ya gitu. Jadi motivasinya mengambil resiko itu adalah pengembalian yang sepadan. Misalnya, oh saya buka usaha modal 50 juta, kemungkinan dalam 1 tahun modal itu akan kembali, paling tidak gitu. Itu yang memberikan motivasi untuk mengambil resiko. Nah, ketika kita menginginkan pengembalian yang sepadan, kita harus mampu ini mengkalkulasi resiko. Resiko-resiko yang mungkin timbul apa, bagaimana cara mengendalikannya, ini harus kita pahami, harus kita siapkan dulu. Gitu. Kemudian motivasi lain untuk mengambil resiko itu adalah kepepet. Ya, kepepet ini ilmu paling mujarab dalam mengambil resiko. Jadi kita tidak mampu mengkalkulasi resiko, nggak tahu nih resiko apa yang akan muncul, bagaimana nanti kalau itu muncul kita tidak tahu. Ya, bagaimana cara menghadapi resiko. Tapi kita ingin sekali usaha di situ. Kita punya modal, pengen usaha, sudahlah, bismillah saja. Gitu. Ambil aja resiko, udahlah. Kalau misalnya nanti nggak kembali modal, ya sudah. Ya, itu kepepet itu, motivasi kepepet. Ya. Nah, selanjutnya, ada beberapa jenis-jenis resiko dalam bisnis. Seperti misalnya risiko murni. Risiko murni itu risiko yang pasti akan muncul ketika seseorang memulai usaha, itu pasti. Tidak akan mungkin tidak. Ya. Nah, contoh risiko murni yang pertama itu adalah risiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki. Gitu. Kemudian kecelakaan kerja. Ini juga risiko murni yang mungkin timbul. Nah, kemudian ada resiko akibat tuntutan hukum. Ya, kita teledor dalam usaha, dituntut oleh pihak lain. Ya, ini adalah resiko-resiko usaha, resiko-resiko dalam bisnis. Jadi ada risiko murni, ya, antara risiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki, kecelakaan kerja, kemudian risiko akibat tuntutan hukum. Selanjutnya ada risiko operasional lainnya dan bencana alam atau force majeure. Ya, ini risiko murni. Lalu selain risiko murni, ada risiko spekulatif. Jadi bisa timbul, bisa tidak. Kalau risiko murni ini kan pasti dia akan muncul, ya, sejalan dengan usaha. Orang usaha pasti akan ada properti atau aset yang rusak atau mungkin hilang, ya. Kemudian bisa jadi ada kecelakaan kerja, bisa jadi ada tuntutan hukum kalau kita trader, ya. Kemudian resiko operasional, ya, udah misalnya bikin makanan, oh batat, itu tuh kan bisa aja. Lalu bencana alam, ya, misalnya banjir, tanah longsor, ini resiko murni. Sedangkan resiko spekulatif ini antara lain adalah resiko perubahan harga. Jadi misalnya tadinya kita kasih harga 10.000, ternyata seiring waktu bahan baku meningkat. Kayak sekarang kan cabai lagi mahal, ya. Nah, kita harus siap-siap nih. Apakah mau perubahan harga, ya, atau mau mengurangi kualitas. Tergantung kita. Nah, nanti bagaimana caranya nih mengontrol supaya resiko perubahan harga ini tidak berdampak serius pada usaha kita.
Kemudian selain perubahan harga ya, tadi harga input, misalnya harga bahan baku ya, kemudian harga outputnya, tentu kalau harga inputnya berubah, harga outputnya pun secara logikanya dia berubah. Tetapi kalau sebagai wirausaha kita harus kreatif. Jangan sampai yang tadinya 10.000 kita jual sama, tapi kualitasnya berkurang. Atau dengan kualitas sama, tapi harganya tiba-tiba naik. Ya, fluktuatif. Nanti apa namanya, cabai naik, harganya naik, cabai turun, harganya turun, kan nggak mungkin. Jadi kita harus siap dengan resiko ini, perubahan harga. Lalu ada resiko kredit. Resiko kredit ini adalah bagi pelaku-pelaku usaha yang modalnya itu dengan hutang bank dulu. Ini beresiko. Resikonya apa ya? Tadi ketika terjadi apa namanya, kenaikan suku bunga, maka cicilan kreditnya pun naik ya. Kemudian bentuk kerugian akibat resiko. Bentuk kerugian akibat resiko ini ada kerugian langsung, yakni nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari resiko yang terjadi. Kemudian resiko tidak langsung itu adalah kemungkinan profit yang gagal diterima, jadi produk ini tidak diterima oleh pasar atau pasar tidak mau mengkonsumsi ya. Kemudian munculnya biaya operasional tambahan. Ya, yang tadinya harusnya nggak ada, misalnya beli barang ternyata ditipu orang, kan ini operasional tambahan. Kemudian kesempatan investasi yang hilang, ini kita ragu-ragu ngambil nggak, ternyata gara-gara kita mikirnya kelamaan sudah diambil oleh pihak lain. Ini kesempatan investasi yang gagal itu termasuk resiko tidak langsung. Lalu ada kerugian-kerugian lain. Nah, bagaimana cara kita mengkalkulasi risiko tersebut supaya ketika muncul dampaknya tidak terlalu besar? Ya. Tentukan seberapa sering risiko tersebut terjadi. Jadi kalau kita mau mengkalkulasi risiko atau menghitung risiko yang muncul, itu adalah dengan mengingat-ingat atau dengan mencatat seberapa sering risiko tersebut terjadi. Jadi frekuensinya berapa, lalu probability atau frekuensinya, lalu seberapa besar kerugian yang kita tanggung. Ya. Dampak yang timbul dari risiko yang terjadi. Tentukan itu juga. Jadi tentukan berapa kali frekuensi risiko terjadi, lalu seberapa besar dampak yang ditimbulkannya. Lalu hitung kemungkinan prediksi kerugian. Cara menghitungnya itu dengan formula seperti berikut. Frekuensi dikali dampak. Ini sama dengan resiko yang kita terima. Ya, nih. Frekuensi dikali dampak. Contohnya, contoh mengkalkulasi risiko. Misalnya, risiko terjadinya pencurian barang dagangan. Ya, kita punya jualan, punya usaha. Misalnya jualan kerudung, ya. Nah, dalam satu hari kerudung kita kecurian 1 kali, misalnya, ya. Dalam satu hari kecurian 1 kali. Kalau itu terjadi setiap hari dalam 1 bulan, maka kita kecurian 30 kali, kan? Nah, harga kerudung satunya berapa? Harga kerudung satunya misalnya 30.000. Nah, kalau kita kecurian selama sehari 1 kali, 30 kali 30 ya 900.000. Ya kan? Itu kerugian yang kita terima. Ya, contohnya, frekuensi kerusakan atau kecurian tadi terjadi 1 bulan itu 5 kali. Setiap kali kecurian, kita hilang atau rugi 300.000. Maka resiko yang kita tanggung dalam 1 bulan, kalau kecuriannya 5 kali, ya 300.000 kali 5. Ya, jadi kemungkinan prediksi resiko kita itu 1.500.000. Kalau kita tidak siap, kita hilang 1.500.000. Maka bagaimana supaya resiko ini tidak muncul, supaya kita nggak kecurian lagi, kita harus punya strategi. Ini namanya pengendalian resiko. Bagaimana cara mengendalikan resikonya? Caranya adalah sebagai berikut. Ini artinya tadi ya, dalam 1 bulan terdapat resiko pencurian barang dagangan yang berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 1,5 juta.
Nah, pengelolaannya mulai dari risiko yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian terbesar. Jadi prinsip Pareto, mana nih risiko yang mungkin muncul, yang dia kalau muncul dampaknya besar, bisa bikin usaha kita kolaps, usaha kita bangkrut. Nah, itu tentukan dulu itu. Resiko yang paling besar dampaknya bagi kita tuh apa? Itu yang pertama kali harus dikontrol, ya, harus dibuat penanganannya. Nah, pilih strategi pengolahannya. Misalnya, bisa dikontrol supaya resiko-resiko itu tidak muncul. Cara kontrolnya seperti apa? Pakai apa? Pakai SOP, pakai quality control. Contoh misalnya, supaya nggak kecurian, kita pasang CCTV, ya. Supaya nggak kecurian, jangan semuanya dikeluarkan dagangannya, taruh di etalase, ya. Nanti ada yang bantu ngambilin, gitu. Diambilkannya satu-satu. Pelanggan nggak boleh bawa tas besar, begitu masuk tasnya titipin. Itu adalah salah satu quality control atau standar operasional prosedur supaya resiko kecurian tidak muncul. Atau misalnya resiko rusak, jadi ada standar operasional prosedur penggunaan, misalnya kalau kita di kesehatan itu kan pakai alat-alat medis ya. Nah, itu ada standar operasional prosedur perawatannya supaya alat itu awet, tidak cepat rusak, gitu ya. Dibuat SOP-nya. Lalu ada juga strategi pengelolaan resiko dengan ditransfer ke pihak lain. Misalnya, setiap pembelian itu ada pajak, atau bukan pajak, ada asuransinya, ya, ada asuransinya, atau ada biaya biaya pengelolaan. Nah, misalnya contoh misalnya harga gudung itu 30.000, tetapi ada beban biaya, misalnya biaya untuk resiko itu sejumlah 500 perak, misalnya itu ditransfer ke pelanggan sehingga harganya 30.500 perak, atau kepada supplier, ya, supplier atau asuransi. Jadi kalau misalnya supaya kita ada backing ketika kecurian kita nggak terlalu rugi, kita harus asuransikan. Misalnya kita jual TV, TV-nya diasuransiin. Jadi kalau kehilangan kita tinggal klaim asuransi gitu. Atau kita punya usaha kita diasuransikan supaya nanti misalnya ada bencana alam atau ada kecelakaan kerja, ya misalnya kecelakaan kerja itu bisa kita klaimkan asuransi, termasuk kepada pekerjanya, karyawannya. Itu juga bisa ditransfer ke pihak lain dalam bentuk asuransi gitu. Asuransi kerja ya, tenaga kerja. Jadi kalau ada kecelakaan kerja, kita bisa klaimkan asuransinya. Itu tidak memberatkan kita. Jadi itu salah satu bentuk pengendalian resiko. Kemudian strategi pengelolaan resiko yang lainnya adalah dengan dibiayai sendiri atau dibuatkan cadangan dana untuk membiayai jika resiko terjadi. Jadi misalnya setiap kita dapat penghasilan itu kita sisihkan. Disisihkan untuk apa? Disisihkan untuk cadangan apabila muncul resiko, ya. Jadi ada alokasi dana sendiri untuk resiko dari keuntungan yang kita terima. Gitu. Kemudian ini tips dan triknya bagaimana menghadapi resiko. Perlu dipahami bahwa resiko itu tidak untuk menjadi penghambat untuk maju. Jadi seorang wirausaha harus tetap semangat dalam berwirausaha. Resiko harus diambil sebagai konsekuensi menginginkan sesuatu yang lebih baik, yakni keberhasilan. Jadi harus tetap semangat berusaha, ya. Caranya untuk mengendalikan resiko adalah identifikasi resiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis kita atau dalam usaha kita. Identifikasikan seberapa sering resiko tersebut muncul, lalu identifikasikan juga seberapa besar dampak dari resiko yang muncul tersebut. Ya, lalu siapkan langkah-langkah mitigasi resiko hanya pada resiko yang dominan atau yang prioritas yang mungkin banyak timbul atau kalau yang timbul dampaknya besar. Itu tips-tipsnya. Terima kasih.
Itu diskusi kita untuk pertemuan kali ini, bagaimana kita menjaga tanggung jawab kita atau semangat kita dalam berwirausaha, ya, terkait dengan pengendalian resiko. Silahkan kalau nanti ada hal yang mau ditanyakan, Anda boleh akses di forum Skalsa pada pertemuan ini. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga perkuliahan ini bermanfaat dan bisa Anda terima dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.